Larasati Nur Adha dengan NPM 10 12 0555. Perkenalkan, nama saya Dara Triandini dengan NPM 10 12 0566. Perkenalkan, nama saya Hilwasna Waida dengan NPM 101200705. Perkenalkan, nama saya Ita Larasati dengan NPM 101202550. Perkenalkan, nama saya Firla Aulia, NPM saya 10 12 0563. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan soal, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari analisis rasio laporan keuangan. Jadi, analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio likuiditas. Baik, yang pertama yaitu rasio lancar. Rumus dari rasio lancar yaitu aset lancar atau harta lancar dibagi liabilitas lancar, kewajiban atau hutang, dengan rata-rata industri 4,3 kali. Dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan ini, aset lancarnya 106.498.753.012 miliar, sedangkan liabilitas lancarnya 428.173.029. Maka jumlahnya yaitu 24,88 kali, dibulatkan menjadi 25 kali. Jadi, rasio lancar dari Bekasi Asri Pemula Tbk pada tahun 2019 sebesar 25 kali. Sedangkan rata-rata industrinya 4,3 kali. Artinya perusahaan mampu untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun karena di atas rata-rata industri. Yang kedua yaitu rasio cepat atau rasio existence. Rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Dapat dilihat bahwa jumlah dari aset lancar dikurangi persediaan yaitu 103.801.759.332 miliar. Dibagi liabilitas lancar yaitu 42.8173.029. Maka hasilnya 24,25. Jadi, rasio cepat Bekasi Asri Pemula Tbk pada tahun 2019 sebanyak 24 kali. Sedangkan rata-rata industrinya 2,2 kali. Artinya perusahaan mampu untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun karena di atas rata-rata industri. Yaitu rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisiennya sih perusahaan dalam menggunakan asetnya. Berikut ini beberapa rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen aset. Yang pertama yaitu rasio perputaran persediaan yang memiliki rumus yaitu penjualan dibagi persediaan dengan rata-rata industri 10,9 kali. Oke, lalu ada contohnya berdasarkan dari data keuangan Bekasi Asri Pemula Tbk pada tahun 2019 dengan penjualan yaitu 24.233.788.566 rupiah dan persediaan yaitu 103.801.759.333 rupiah, yang hasilnya ketika dibagi yaitu 0,23. Kita ambil saja 2 angka di belakang koma. Maka berdasarkan dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran persediaan dari Bekasi Asri Pemula Tbk pada tahun 2019 ini sebesar 0,2 kali. Artinya perusahaan tidak efisien dalam menggunakan asetnya.
Oke, yang kedua ada jumlah hari penjualan belum tertagih atau Day Sales Outstanding Ratio dengan rumus piutang dibagi rata-rata penjualan per hari dengan rata-rata industri 36 hari. Oke, masih sama ya, contohnya dari Bekasi Asri Pemula TBK. Piutang mereka yaitu Rp136.484.320 dan rata-rata penjualan per hari yaitu Rp66.393.941. Yang hasilnya ketika dibagi yaitu 2,05. Maka jumlah hari penjualan belum tertagih Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2019 yaitu 2 hari. Artinya perusahaan ini tidak efisien dalam menggunakan aset. Selanjutnya, rasio perputaran aset tetap. Rumus dari rasio perputaran aset tetap yaitu penjualan dibagi dengan aset tetap neto, dan rata-rata industri sebesar 2,8 dalam contoh perusahaan penjualannya sebesar 24,233,788,566 miliar dibagi dengan aset tetap neto sebesar 139,464,9669, maka hasilnya 17,37 kali. Jadi rasio perputaran aset tetap Bekasi Asri Pemula pada tahun 2019 sebesar 17 kali. Artinya perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya. Yang keempat yaitu rasio perputaran aset total. Rasio perputaran aset total sama dengan penjualan dibagi total aset. Rata-rata industrinya sama dengan 1,8. Berdasarkan data perusahaan penjualannya sebesar 24,234,788,566 miliar dibagi dengan total aset 143,136,436,717. Hasilnya 0 sama dengan 16. Jadi rasio perputaran aset total Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2019 sebesar 0,17 kali. Artinya perusahaan kurang efisien dalam menggunakan asetnya. Selanjutnya, rasio manajemen utang. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen utang. Total utang terhadap total modal atau total debt to total capital. Rumus dari total utang terhadap total modal yaitu total utang dibagi total modal sama dengan total utang dibagi total utang tambah ekuitas. Rata-rata industrinya yaitu 38,4%. Dapat dilihat berdasarkan contoh total utang sebesar 752,648,776 miliar dibagi total modal sebesar 0,05%, maka total utang terhadap total modal Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2019 sebesar 0,05%. Artinya perusahaan tidak mampu mendanai asetnya serta membayar kembali utang jangka panjang. Yang kedua, rasio time interest earned. Rasio time interest earned atau laba sebelum bunga dan pajak EBIT dibagi biaya bunga. Rata-rata industrinya sama dengan 6 kali. Berdasarkan contoh dari perusahaan Bekasi Asri, EBIT-nya 498,429,740 miliar dibagi biaya bunga 384,958,90, maka totalnya 12,95. Jadi total utang terhadap total modal Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2019 sebesar 13 kali. Artinya perusahaan mampu mendanai asetnya serta membayar kembali utang jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin operasi. Rumus dari margin operasi ini adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi penjualan, dengan rata-rata industri dari margin operasi adalah sebesar 10%.
Nah, sekarang kita ke contoh, kita lihat laporan keuangan Bekasi Asri Pemula TBK. Di situ jumlah laba sebelum pajak penghasilan atau EBIT pada tahun 2019 adalah sebesar 4,968,429,740 miliar rupiah. Kemudian data selanjutnya yang harus kita ketahui adalah penjualan Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2019 itu sebesar 24,738,566 miliar rupiah. Nah, data dari laporan keuangan yang kita dapat tadi kita masukin ke rumus margin operasi, yaitu EBIT dibagi penjualan. Tadi EBIT-nya itu sebesar 4,988,429,740 miliar rupiah dibagi 24,233,788,566 miliar rupiah. Jadi hasilnya 0,2. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa margin operasi dari Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2019 adalah 0,2%, yang artinya perusahaan tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan, karena rata-rata industri margin operasi seharusnya 10%. Kemudian yang selanjutnya ada margin laba. Nah, rumus dari margin laba ini adalah laba neto dibagi dengan penjualan. Dengan rata-rata industri margin laba adalah sebesar 5%. Oke, kita langsung ke contoh. Di laporan keuangan, jumlah laba netonya pada tahun 2019 adalah sebesar 4,956,230,815 miliar rupiah dan penjualan sebesar 24,233,788,566 miliar rupiah. Setelah itu kita masukkan lagi data tadi ke rumus margin laba, yaitu laba neto dibagi penjualan. Tadi laba netonya sebesar 4,936,230,815 miliar rupiah dibagi dengan penjualan sebesar 24,233,788,566 miliar rupiah. Hasilnya adalah 0,20. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa margin laba dari Bekasi Asri Pemula TBK pada tahun 2019 adalah 0,2%, yang artinya perusahaan tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan, karena rata-rata industri dari margin laba adalah sebesar 5%.